Oke, ini lanjutannya materi rekonsiliasi. Diperbolehkan untuk memberikan terminologi melabeli suatu kelompok dengan tidak manusiawi seperti hewan, setan. Nah, untuk hal tersebut apakah harus ada syarat tertentu untuk dilakukannya pemberian terminologi tersebut atau bisa langsung diberikan saja? Jadi yang dimaksud Bartal delegitimization itu sebenarnya itu socially shared beliefs. Jadi untuk ini menjadi sesuatu yang memperpanjang konflik itu ini harus di-share oleh masyarakat atau oleh kelompok. Kalau misalnya itu cuma satu orang saja, itu tidak memiliki dampak yang merugikan dan itu tidak akan meningkatkan intensitas konflik. Tapi ketika pelabelan itu menjadi sebuah beliefs dari masyarakat dan beliefs itu penting dalam masyarakat itu. Jadi bagi bagi orang Israel itu melabeli orang Arab sebagai barbar atau hewan itu kayak menjadi, ya itu membuat kamu menjadi semakin eh, jadi kayak identitasmu sebagai orang Yahudi itu menjadi kayak semakin kuat ketika kamu itu mendukung pelabelan negatif seperti itu. Jadi yang penting eh, dalam dalam penjelasan si Bartal ini tentang pelabelan atau delegitimization itu adalah socially shared beliefs, um, dan ini berkaitan dengan identitas sebuah kelompok itu ya. Terus diperbolehkan untuk memberikan terminologi dengan tidak manusia. Oh ya, ini sama. Oke. Atau bisa langsung, bukannya jika sampai kelompok yang diterima tahu kemudian akan membuat timbulnya konflik yang baru ya. Lalu bagaimana jika cara rekonsiliasi tidak berhasil? Oh, jadi kalau misalnya untuk rekonsiliasi itu berarti ya mengubah mengubah eh, mengubah pandangan tersebut. Jadi dari kelompok yang memberi label itu proses rekonsiliasi itu berarti secara intragroup atau di dalam kelompok itu bagaimana mereka berusaha untuk memandang orang Arab atau memandang orang Katolik atau orang Hutu atau Tutsi itu berbeda dengan label yang mereka pakai. Itu proses rekonsiliasi. Jadi prosesnya terjadi dalam kelompok. Kalau misalnya dua kelompok itu ya mereka sudah saling mengetahui bahwa stereotip tentang kemungkinan mereka sudah tahu stereotipnya itu, dan uh, yang lebih penting dalam rekonsiliasi itu mengubah persepsi itu ya. Oke, terus pada needs based model of reconciliation apakah resource from partner selalu tentang empowerment dan acceptance? Kalau menurut teori ini ya, uh, untuk korban dan acceptance untuk pelaku. Tapi ya sekali lagi kalau misalnya mereka yang merasa pelaku dan korban itu yang menjadi lebih kompleks, mereka membutuhkan empowerment dan juga acceptance, dan itu yang agak susah untuk mencapai rekonsiliasi. Uh, jadi itu ya cuma kalau menurut model rekonsiliasi ini ya seperti itu. Tapi ada model yang lain, contact model, terus ada yang narrative approach, itu berbeda. Ada yang misalnya dari Workel and Cotant itu tidak mencapai rekonsiliasi tapi yang penting hidup damai berdampingan tanpa kekerasan, itu kurangi fear. Jadi fear itu yang sebenarnya memperpanjang konflik. Jadi ketika kita bisa mengurangi fear, jadi ketakutan atau rasa fear kelompok lain akan membunuh kita, uh, itu bisa memfasilitasi perdamaian. Jadi kalau dia bukan rekonsiliasi tapi perdamaian, bagaimana dua kelompok ini sudah tidak saling menyerang gitu. Oke. Jadi model rekonsiliasi itu macam-macam tergantung konteks, dan mereka memiliki kayak rasional atau logika yang berbeda untuk menjelaskan rekonsiliasi atau uh, untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi
bisa jadi tujuannya eh, rekonsiliasi, atau bisa jadi tujuannya permintaan maaf itu masuk rekonsiliasi, atau bisa jadi tujuannya adalah untuk hidup damai tanpa kekerasan. Jadi modelnya macam-macam. Oke, mengenai apakah pihak penjajah selalu mendapatkan dampak negatif dari sisi psikologis terkait perlunya memperbaiki citra moral. Dan kalau untuk konteks di Indonesia, apakah penjajah dahulu juga melakukan perbaikan citra moral mereka? Contohnya dengan apa? Karena pada saat ini citra dari negara yang pernah menjajah ini tidak terlalu buruk. Nah, itu benar sekali. Jadi sepertinya itu ada kayak semacam bias gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya eh, misalnya untuk kasus Indonesia dan Belanda, em, itu sepertinya baik-baik aja gitu ya. Dan ini sangat berkaitan dengan mungkin dukungan internasional gitu. Jadi konteks internasional, karena misalnya kasus Rwanda, kasus Holocaust di Jerman, termasuk kasus Bosnia dan Serbia, itu kan mendapatkan perhatian internasional yang cukup besar. Sementara kalau misalnya untuk Indonesia, kayaknya perhatian ke Indonesia itu tidak cukup besar. Em, jadi ya, apa ya, itu ya mungkin itu bias dari masyarakat internasional. Mereka tidak mengangkat topik ini, dan mungkin mereka nggak punya kepentingan juga untuk mengangkat topik ini. Bisa jadi juga karena dari em, sisi masyarakat Indonesia juga mungkin tidak terlalu eh, menuntut adanya kompensasi atau rehabilitasi. Eh, Padahal mungkin itu bisa dibenarkan ketika eh, kita kayak berargumentasi bahwa eh, pemerintah Belanda, mereka tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah memberikan kompensasi atas eh, kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan pada saat itu. Sementara di Australia, Perdana Menteri mereka meminta maaf kepada aborigin karena mereka menjajah dan menjajah ya menguasai tempat, dan sampai saat ini seperti itu. Mungkin ada hubungannya dengan karena ya, kalau di Australia kan orang kulit putih kan mereka masih ada di Australia gitu ya, dan uh, mereka tetap di situ. Sementara kalau di Indonesia kan Indonesia menang gitu ya, jadi Belanda bisa benar-benar diusir dari Indonesia. Mungkin ya, itu konteksnya berbeda dengan itu. Jadi karena Indonesia menang, jadi masyarakat internasional tidak menganggap itu menjadi isu prioritas. Jadi mungkin seperti itu ya. Saya pertanyaan itu cukup bagus, tapi mungkin saya juga nggak bisa terlalu jawabnya dengan baik. Oke. Oke, terus berikutnya, rekonsiliasi adalah pembentukan landasan moral agar kedua belah pihak yang berkonflik dapat memanusiakan manusia sebagai mestinya. Namun jika pada akhirnya kebutuhan psikologis dari kedua kelompok belum terpenuhi dan akhirnya menghambat proses rekonsiliasi, apakah pembentukan landasan moral tersebut masih relevan? Dan apakah lama waktu dari kedua kelompok berkonflik mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tahap rekonsiliasi? Ya, ya. Jadi kalau misalnya ini kayak dua 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 apa ya, teori yang kayak dua teori yang ini ya. Jadi kalau yang ini, penjelasan yang ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis, itu needs based model. Terus untuk yang ini itu dari Kalman, tentang kayak syarat-syarat rekonsiliasi. Nah, untuk misalnya kebutuhan, ya ini kan sudah kita bahas bahwa ini tergantung sama konteks gitu ya. Jadi tidak semua konflik bisa diterapkan untuk model ini. Kalau untuk yang konsep ini lebih kayaknya lebih umum. Jadi ketika landasan moralnya adalah untuk hidup berdamai dan memanusiakan manusia, itu lebih umum kalau itu bisa dicapai gitu ya.
Ya, dan ini saling berhubungan gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, ada salah satu yang em, tidak terpenuhi, terus bagaimana? Eh, Banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana gerakan untuk mempromosikan rekonsiliasi. Jadi menurut Bartel memang ada kayak ada struggle atau ada dua kelompok yang saling bergesekan, yaitu yang pro rekonsiliasi dan yang anti rekonsiliasi. Nah, itu seberapa kuat dua kubu ini? Kalau misalnya yang kubu yang pro rekonsiliasi lebih kuat, ya berarti uh, mereka bisa memaksa agenda mereka itu uh, bisa muncul uh, di masyarakat itu. Tapi kalau misalnya kelompok yang anti rekonsiliasi lebih kuat, nah itu bisa agenda rekonsiliasi bisa terhambat. Nah, jadi ada banyak faktor yang main gitu ya. Jadi itu kan kayak faktor terus politik, misalnya pemimpinnya siapa, apakah pemimpinnya pro rekonsiliasi atau tidak. Kalau misalnya pemimpinnya pro rekonsiliasi, meskipun uh, dia banyak yang menentang, tapi kalau misalnya dia punya prinsip dan karisma yang sangat kuat, dia bisa langsung mendorong agenda rekonsiliasi. Dan dalam penelitian menunjukkan bahwa ketika pemimpin dia meminta maaf, itu survei berikutnya setelah permintaan maaf itu cenderung mendukung rekonsiliasi gitu. Jadi ini menunjukkan ada faktor pemimpin juga. Jadi pemimpin dia bisa mengubah sikap masyarakat, karena pemimpin kan adalah salah satu pembentuk norma di dalam masyarakat. Nah, jadi pemimpin dia juga bisa mempengaruhi proses rekonsiliasi. Jadi tidak satu tidak kayak tahap menuju rekonsiliasi itu tidak kayak satu jalur, ada berbagai macam tahap dan faktornya banyak sekali gitu ya. Apakah lama waktu dari kedua kelompok mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tahap rekonsiliasi? Iya, jadi kalau misalnya konfliknya itu intractable atau sangat berkepanjangan dan berkaitan dengan identitas dan sejarah, itu cenderung lebih susah untuk diatasi dibandingkan dengan konflik yang mungkin sebentar atau tidak terlalu berat, yaitu rekonsiliasi lebih mudah dicapai. Oke, kemudian rekonsiliasi di Rwanda kan tidak membahas mengenai pelaku dan korban karena dikhawatirkan akan meningkatkan konflik yang ada. Apakah itu berarti penyelesaiannya tidak berdasarkan need based of reconciliation atau orang luar yang menentukan sendiri? Ya, betul, tidak berdasarkan need based of reconciliation. Um, Authornya kan si Erwin Staub, dan dia melihat intervensi pendidikan itu menjadi jalur yang lebih baik, mungkin karena dia takutnya dalam antara suku Tutsi dan Hutu itu yaitu jadi tidak bisa secara jelas membedakan siapa pelaku dan siapa korban antara warga Rwanda. Jadi mungkin warga Rwanda yang Tutsi dan Hutu mereka sama merasa bahwa mereka adalah korban. Yang karena itu dia menghindari itu dan dia lebih ke pendekatan yang lebih implisit gitu ya, atau subtle. Itu bagaimana dua kelompok itu tetap bisa mempertahankan kebutuhan identitas mereka, dan tapi juga bisa memfasilitasi rekonsiliasi itu dengan memahami akar-akar genosida dan memahami kayak kebutuhan manusia seperti kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan identitas yang positif. Kenapa kok orang melakukan kekerasan? Nah, jadi dia lebih ke situ. Jadi bagaimana kita memberikan kayak semacam bekal untuk menganalisis konflik dan kemudian kita refleksikan itu, kaitkan itu dengan pengalaman, kaitkan itu dengan peristiwa konflik sehingga orang itu bisa lebih objektif menilai dan bisa memahami kenapa kok orang berperilaku seperti itu. Itu pendekatannya si Erwin Staub. Jadi benar dia nggak menggunakan needs based atau conflict resolution seperti yang digagas oleh Deutsch, Morton and Deutsch.
Pada proses rekonsiliasi di Rwanda tertulis bahwa salah satu tahap yang dilakukan adalah membahas akar-akar pembunuhan dan dampak psikologis. Namun juga disebutkan bahwa dalam proses rekonsiliasi sebisa mungkin tidak membahas siapa yang menyebabkan konflik terjadi. Lantas bagaimana cara melakukan pembahasan tentang akar tanpa membahas pelaku dari konflik. Jadi membahas tentang kenapa kok pembunuhan terjadi. Dan pembunuhan itu terjadi mungkin, dan ini genosida secara umum ya, jadi tidak mengkaitkan ini adalah kasus di Rwanda, jadi tidak membahas Rwanda, tapi menyatakan bahwa genosida itu terjadi di mana-mana, bahwa genosida pernah terjadi di Jerman, pernah terjadi pada suku Armenia tahun 1900-an, dan pembunuhan ya, jadi kayak ini tidak ditempatkan pada konteks lokal, tapi menjelaskan bahwa genosida itu adalah fenomena yang terjadi di mana-mana, dan kenapa kok genosida itu terjadi. Nah, dengan seperti itu kan itu uh, tidak perlu membahas siapa pelaku di Rwanda gitu loh, karena kalau misalnya itu dibawa-bawa takutnya itu memicu perdebatan, dan karena yang di situ kan orang Hutu dan Tutsi, takutnya yang jadi itu adalah saling menyalahkan. Jadi itu maksudnya membahas akar-akar genosida uh, dari aspek manusia gitu ya. Jadi bukan bukan aspek konteks lokal Rwanda, tapi dari aspek sisi manusia. Kenapa kok manusia melakukan itu? Gitu ya. Selanjutnya, pada awal materi dijelaskan bahwa rekonsiliasi ditandai dengan kedua kelompok yang sebelumnya berkonflik mulai menumbuhkan rasa percaya dan tidak memandang kelompok lain sebagai musuh lagi, tetapi sudah memahami bahwa kelompok lain juga manusia. Akan tetapi pada bagian rekonsiliasi di Rwanda disebutkan untuk tidak mengangkat mengenai siapa pelaku. Bukankah dengan tidak mengangkat siapa pelaku menunjukkan bahwa masing-masing belum menerima kelompok lain sebagai manusia? Oh, ya ini berkaitan dengan penjelasan yang tadi ya. Jadi kenapa kok itu tidak dilakukan? Itu karena pertama menjelaskan bahwa kekerasan itu adalah fenomena yang dilakukan oleh manusia. Jadi di satu sisi itu kayak seolah-olah memaklumi bahwa ini bisa terjadi di mana saja. Dan ada beberapa faktor-faktor yang faktor psikologis, faktor sosial juga. Jadi mungkin ini tidak terlepas dari konteks sosial yang kemudian membentuk sebuah konflik antara dua kelompok ini. Kalau di Rwanda kan ini berkaitan dengan penjajahan juga, bagaimana suku Tutsi mereka mendapatkan status yang lebih tinggi, yang di reinforce oleh Belgia kalau nggak salah, penjajah di Rwanda saat itu. Nah, itu menjelaskan konteks sejarah, konteks sosial ini bagaimana memperuncing hubungan antara dua suku ini. Tapi menjelaskan juga tidak khusus ke Rwanda, tapi di konflik-konflik yang lain. Gitu ya. Jadi itu kan dengan seperti itu kita memahami bahwa manusia memiliki keterbatasan dan semuanya berpotensi menjadi pelaku gitu. Oke, kemudian bagaimana caranya membuat dua pihak yang bertikai untuk mencapai kesadaran moral tentang pentingnya perdamaian, terutama bagi pihak pelaku, apalagi ketika dicontohkan kasus Israel versus Palestina, di mana keduanya masing-masing memiliki support dari negara lain untuk melakukan tindakan mereka. Ya ini jadi ini peran dari masyarakat sangat penting ya. Jadi kayak akademisi, termasuk ya kalau di Israel kan ya psikolog sosial seperti Bartal, mereka sangat intens dalam mempromosikan rekonsiliasi dan pendidikan perdamaian gitu ya. Jadi itu dari akademisi, dari sisi pendidikan, dari sisi jurnalis mereka berarti memberikan berita yang lebih seimbang, yang memperhatikan dua perspektif dari konflik, tidak hanya yang mendukung Israel, dan yang Palestina juga tidak hanya yang mendukung Palestina, tapi juga memaparkan dua perspektif secara objektif. Jadi dan ya
Dan juga mungkin yang lebih penting adalah bagaimana kayak mempromosikan gagasan bahwa ya mereka sama-sama dirugikan. Jadi kalau misalnya pendekatan dari si Volhard itu ya bagaimana eh, media dan pendidikan itu menekankan pada common identity atau identitas bersama, tapi yang berdasarkan adalah korban, bahwa kita sama-sama adalah korban dari pertikaian ini, menunjukkan bahwa konflik ini tidak membuahkan hasil apapun dan ini hanya membuat penderitaan bagi orang Israel dan orang Palestina. Jadi mungkin kayak pesan-pesan seperti itu yang perlu disampaikan. Iya, jadi mungkin itu salah satunya um, yang kepikiran sekarang ini ya. Oke, terus kemudian pada konflik Israel Palestina bagaimana bisa permasalahan antar kelompok tersebut tidak pernah bisa selesai? Akankah karena adanya proses sejarah dan apakah ada pengaruh dari belief kelompok? Ya kalau belief kelompok iya jelas. Jadi kalau menurut Bartel ada kayak 8 belief kelompok yang itu yang apa ya, yang itu tidak baik untuk konflik atau menghambat konflik, yaitu salah satunya delegitimization atau melabel kelompok dengan hewan atau setan. Terus ada menganggap bahwa in group atau kelompok sendiri adalah korban utama. Terus kemudian ada bahwa kekerasan dibenarkan atau perang ini dibenarkan. Ada tentang persatuan. Jadi ada beberapa belief itu memang berkaitan dengan konflik dan memang belief ini sudah menjadi kayak bagian dari identitas kelompok tertentu, sehingga mereka ketika menginterpretasi sebuah kejadian itu tidak terlepas dari belief ini. Jadi belief ini menjadi kayak semacam kerangka untuk menginterpretasi perilaku lawan dan juga kejadian-kejadian di daerah konflik. Kenapa tidak pernah selesai? Karena ya itu, jadi mungkin ada karena dua adat. Kalau dari Palestina dan Israel sepertinya tidak ada komitmen kayaknya dari kelompok yang lebih kuat, yaitu Israel, untuk memberikan tempat bagi orang Palestina. Jadi karena ini kan pelakunya mereka statusnya sangat kuat dan dukungan internasional kepada mereka juga sangat kuat. Sehingga karena mereka posisi politiknya di dunia sangat kuat, itu yang membuat mereka juga ketika mereka melanggar hukum internasional itu ya mereka tidak banyak terpengaruh. Dan di Israel sendiri ya kayak Benjamin Netanyahu, dia orangnya sangat kuat, dia adalah termasuk orang yang terlibat dalam perang 48 dan 67 kalau nggak salah, sehingga dia banyak dikagumi oleh orang Israel dan dia kebijakannya cenderung sangat agresif terhadap orang Palestina. Jadi memang di sini memang komitmen dari pemimpin itu sangat penting. Dan salah satunya di sini kayaknya adalah komitmen dari kubu Israel untuk mengurangi, untuk mengakui narasi dari Palestina itu yang apa, yang tidak ada dari pemerintah. Jadi di Israel ada yang mereka ingin hidup damai, tapi secara politik yang dominan itu adalah yang pro yang apa, anti Palestina. Jadi memang berkaitan dengan politik. Kenapa kok konflik ini tidak pernah selesai, dan juga tentang identitas. Jadi ya belief tadi itu kan berkaitan dengan identitas mereka. Jadi mereka merasa ya ini mereka membela negara atau membela identitas mereka sebagai orang Israel. Di sisi yang lain mereka juga dari sisi Palestina mereka juga membela karena itu adalah tanah mereka yang asli, dan kemudian itu mereka diusir dari tanah mereka sendiri. Dan itu kan ya tanah itu kan identitas juga gitu ya.
Nah, ini makanya sulit. Jadi ada tujuan mereka itu saling berbenturan dan tidak ada keinginan dari pemimpin untuk komitmen dari pemimpin untuk mengatasinya. Itu mungkin salah satunya. Mungkin ada analisis yang lain eh, yang bisa menjawab itu, tapi itu yang mungkin bisa saya sampaikan saat ini. Oke, jadi terima kasih pertanyaannya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.